dan kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Dari kekal sampai selama-lamanya Engkau patut dimuliakan ya Tuhan. Semua bangsa akan berlutut menyembah Kau, Yesus Tuhan. Biarlah itu menjadi kenyataan Tuhan. Karena Tuhan kami tahu langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu tidak akan pernah berlalu. Pada saat ini kami ingin mendengarkan sebagian firman Allah. Untuk itu urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Berikan kami telinga-telinga rohani, sehingga firman-Mu Tuhan seperti benih yang Tuhan Yesus tumbuh di tanah yang subur, sehingga bertumbuh dan berbuah-buah. Terima kasih Bapa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang melakukannya dalam kehidupannya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Haleluya. Saya mengucapkan ya dari hati yang tulus ya, mengucapkan selamat hari Natal bagi semua sidang jemaat yang saya kasihi. Ya, mungkin selama ini banyak kekurangan, kelemahan di dalam memimpin ya jemaat di tempat ini. Karena saya tahu ya kami hanyalah manusia biasa juga. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya sudah kami ya sekeluarga sudah Itu ya, bawahnya. satu ya. Bawahnya. Oke. 5 tahun ya, 5 tahun di gereja ini untuk memimpin Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, dengan suka dan duka ya kita arungi, kita jalani bersama-sama ya. Tapi saya kira banyakan sukanya daripada dukanya. Amin, saudara. Itu karena saudara-saudara juga ya mengasihi kami. Amin, saudara. Haleluya. Tahun ini tema kita yaitu dipanggil untuk berubah dan berbuah. Ya, dipanggil untuk berubah dan berbuah. Tanggal 22 puncak perayaan kita ya, mungkin itu yang membuat kita sekarang jadi agak sedikit ya, karena merasa ya udah bernatal kok gitu ya, sudah merayakan kok di tanggal 22 ya. Jadi simpan tenaga dulu buat besok ya. Ya, haleluya. Tapi berbahagia saudara ya yang saat ini datang bersama-sama kita beribadah, merenungkan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang datang dari sorga, rela turun ya dari sorga, meninggalkan tahtanya ya, menjelma menjadi manusia, lahir di kandang domba yang hina ya. Itu semua dia lakukan supaya kita yang hina ini diangkat derajatnya menjadi segambar dengan Kristus. Amin, saudara. Nah, tanggal 22 kemarin Bapak Pendeta Meni Tulu Mendrova sudah menjabarkan kepada kita ya. Tetap saya akan melanjutkan pembahasan ini saudara dengan mungkin versi yang berbeda ya. Oke. Iya, saya sedikit mungkin agak sedikit memperbaharui. Saya berusaha untuk ya memperbaiki cara saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan
hanya untuk ya supaya saudara gampang dan mudah untuk mengingat. Amin saudara. Ya, jadi walaupun ya usianya sudah mungkin bisa saja, tapi kita tetap mengikuti pola ya zaman sekarang ini untuk lebih meningkatkan SDM kita. Dipanggil untuk berubah dan berbuat. Tuhan itu memilih kita, memanggil kita, ya, tidak sembarangan. Bukan hanya tidak punya program, tapi Tuhan itu punya program. Supaya apa? Supaya kita beda dengan dunia. Supaya kita beda dengan dunia ini. Ya, supaya kita menghasilkan buah. Artinya di situ adalah ya kita itu bukan hanya secara jasmania, ya, tetapi juga rohania kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Jadi ora et labora, ya, berdoa dan bekerja itu memang menjadi tugas kita. Sehingga apa, saudara? Sehingga kita anak-anak Tuhan itu tampil beda, berani beda, bukan lagi sama seperti dunia ini. Maka saudara, kita terlebih dahulu ya membaca Alkitab kita dari Kolose 2 ayat 6 dan 7 ini, ya. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Yuk sama-sama, 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjanjian lama kita melihat bahwa Allah memanggil Abraham itu keluar dari kampung nenek moyangnya. Kenapa? Karena kampung nenek moyangnya menyembah berhala. Tuhan menginginkan Abraham itu keluar dari penyembahan berhala dan masuk dalam programnya Allah, yang Allah akan tempatkan dia untuk apa, saudara? Untuk menjadi kesaksian bagi dunia bahwa dia dikuduskan dan diberkati. Amin, saudara. Itu sebabnya, saudara, Abraham dia patuh, dia taat. Ya, kalau saudara berbicara tentang Abraham, ya kita tidak akan habis malam ini. Karena apa? Dialah satu-satunya yang disebut bapak orang beriman. Amin, saudara. Bapak orang beriman, anak satu diminta Tuhan untuk disembelih, dia korbankan. Nah, itu sebabnya dia dijuluki menjadi bapak orang beriman. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil Abraham untuk berubah dan berbuah. Berubah dan berbuah. Dalam Kejadian 12 ayat 1 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kutunjukkan kepadamu. Itu artinya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah ingin membawa Abraham ke suatu negeri yang akan dia tempati dengan penuh kebaikan dan kemurahan Allah. Ya. Berbeda dengan dunia, tempat nenek moyang leluhurnya. Ya. Dan kalau kita melihat Abraham memperanakan Ishak, dan kemudian saudara akhirnya memperanakan yaitu Bani Israel, ya, yang begitu kita melihat sangat-sangat diberkati. Nah, saudara, kita lihat dalam perjanjian baru Tuhan juga memanggil kita untuk apa? Untuk berubah dan berbuah. Bukan hanya berbuah, tapi berubah. Harus berubah dulu, baru berbuah. Ya, yaitu Yohanes berkata, saudara, ya, Yohanes Pembaptis berkata, hasilkan buah. Hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dari mana tahu orang itu bertobat? Kita dari mana tahu orang itu, saudaraku, memiliki karakter yang baik kalau itu tidak ditampilkan? Radio, saudara, dari mana kita tahu suaranya bagus kalau dia tidak kita putar dan tidak kita dengar? Untuk itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penampilan kita, keimanan kita harus ditampilkan di luar. Itu sebabnya, saudara, kita menjadi beda dengan dunia ini. Amin, saudara. Nah, saudara, supaya apa? Supaya apa kita dipanggil? Supaya kita berubah, ya, agar supaya kita itu hidup kudus, beda dengan dunia ini, sehingga akhirnya kita pun, saudaraku, diberkati oleh Allah. Ya. Itu sebabnya firman Allah berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi perbaharuilah budimu. Amin, saudara. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, jangan engkau mengcopy paste. Ya. Kita copy, ya, kita paste. Ya, semua saya rasa ya tahu arti yang saya maksud copy paste, ya. Karena nggak zaman 70-an 80-an lagi, ya, tidak tahu copy paste, ya. Nah, kita, saudara, tidak semua apa yang kebiasaan-kebiasaan dunia itu kita ambil lalu kita terapkan, ya. Kita harus beda. Nah, untuk itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Jadi kita anak-anak raja, imamat yang rajani, ya. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa, saudara? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin, saudara. Amin. Melakukan, memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Kalau orang yang tidak pernah mengenyam, tidak pernah mengecap, saudara, sambal, dia tidak tahu, ya, rasa sambal itu bagaimana. Seorang yang buta, dia tidak akan tahu burung nuri itu indah, ya. Maka orang buta selalu berkata, burung nuri terbang tinggi, katanya begitu, ya kan? Karena dia hanya mendengar, ya kan? Nah, anak Tuhan dikatakan di sini kita kepunyaan Allah sendiri. Kita milik Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Harusnya kita anak-anak Tuhan harus memberitakan perbuatan Allah yang besar yang sudah kita lalui, yang sudah kita terima dari Allah. Amin, saudara. Itulah buah, saudara. Memberitakan, ya, perbuatan Allah yang besar, ya. Karena apa? Tuhan itu dikatakan sudah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Dulunya kita sebelum bertobat, sebelum kita kenal Tuhan, kita adalah orang-orang dalam zaman kegelapan. Kita tidak mengerti ya mana yang baik, mana yang buruk. Tapi tatkala kita sudah dipanggil oleh Kristus, kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak. Ya, itulah keluar dari terangnya yang ajaib. Eklesia, ya, eklesia, gereja itu kalau dalam bahasa Yunani dikatakan eklesia, gereja itu dari bahasa Portugis artinya keluar dari kegelapan, masuk dalam terangnya yang ajaib. Itulah gereja. Ya. Jadi jangan hanya di gereja kita, saudaraku, memberitakan firman Tuhan, tapi di luar pun kita harus menjadi terang-terangnya Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang berubah dan berbuah adalah dua hal yang Yesus janjikan kepada kita. Makanya dia selalu berkata, ya, jika engkau di dalam aku dan aku di dalam kamu, minta apa saja, ya, maka aku akan memberikan kepadamu. Amin, saudara. Ini dua hal yang Tuhan janjikan kepada kita. Dan dua hal tersebut membutuhkan waktu, saudara, dan proses. Nggak bisa langsung jadi, nggak bisa instan. Terus, ya, tetap tinggal. Itu kunci. Kuncinya adalah tetap tinggal. Ya, pohon, ranting tidak akan bisa bertumbuh dan berbuah kalau dia lepas dari pohon, saudara.
Ya. Nah, untuk itu saudara, kita lihat bagaimana berubah. Berubah itu kalau dalam bahasa Yunani dikatakan metamorfosis. Metamorfosis itu berubah kepada hal yang lebih baik. Contoh saudaraku, kupu-kupu. Dulu awalnya dia ya kepompong ulat yang menjijikkan. Saudara, kita melihat kalau ulat ini saudara rakus. Ulat itu jijik, gatal, ya, bahkan apa namanya itu, membasmi tanaman orang. Tapi saudara, tatkala dia menjadi kupu-kupu, dia begitu harum, begitu indah, begitu cantik, dan dia akhirnya saudaraku, ya, menyebar, mengambil madu, ya, serbuk sari, dan dia saudaraku sebarkan kepada tanaman lain, diserbuki sama dia, sehingga saudaraku, tanaman-tanaman kita akhirnya berbuah. Ini saudara, ya, tatkala orang kita masih gelap, tatkala kita dalam kegelapan, kita seperti ulat, kita menjijikkan. Tetapi kalau kita sudah dipanggil dengan terangnya yang ajaib, maka kita menjadi berkat. Amin, saudara. Nah, untuk itu saudara, mari kita renungkan sejenak. Ada dua hal proses yang hampir mirip antara ulat dan ular. Ya, kita lihat saudara, mereka kalau ular ini dia mau ganti sisik, dia puasa. Dia merenung, dia berpuasa. Untuk apa? Supaya dia nanti akhirnya ganti kulit. Coba kita lihat dulu saudara, wajah ular, ya. Kita berubah bukan seperti ular, tapi kita berubah seperti ular. Ya, kita melihat wajah ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Wajahnya tetap menjijikkan, ya, mengerikan. Nama ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama, yakni ular. Ya, makanan ular pun sebelum dan sesudah puasa sama, ya, makanannya. Cara bergeraknya juga melilit-lilit, melingkar-lingkar sama, saudara. Ya, nggak ada ubah. Ya, karakter ular sebelum dan sesudah puasa juga tetap sama karakternya. Tetap, saudaraku, dia memangsa, saudaraku, melilit, ya, dan lain-lain. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba kita lihat ulat. Ulat, saudara, wajah ulat sebelum dan sesudah puasa berubah menjadi apa, saudaraku? Menjadi indah, mempesona. Yang dulu jijik sekarang berubah menjadi kupu-kupu, ya. Nama ulat sebelum dan sesudah puasa berubah menjadi kupu-kupu. Makanan ulat sesudah puasa berubah, ya. Dulu dia menghabisi tanaman orang, ya. Sekarang dia menghisap nektar, ya, itu sari-sari yang kemudian membuat serbuk sari, memindahkan sehingga tanaman orang akan akhirnya berbuah. Cara bergerak daripada ulat itu juga yang menjalar setelah puasa, dia terbang. Kan bukankah dijanjikan oleh Allah, ya, seperti Raja Wali yang naik terbang dan tidak letih lesu, ya. Amin, saudara. Tidak akan pergi letih lesu. Bahkan teruna-teruna orang-orang tua tetap digendong menjadi gemuk dan segar. Kalau kita terus setia kepada Tuhan, saudara, ya, karakter dan sikap hidup daripada ulat berubah total, dari perusak dan rakus berubah dan berperan menghidupkan melalui penyerukan. Luar biasa, dipanggil untuk berubah dan luar biasa. Amin, saudara. Kita semua anak-anak Tuhan dipanggil untuk berubah dan berbuah. Apakah saudara mau berbuah? Berbuah harus berubah duluan. Untuk itu saudara, kita lihat buah bukan hanya cuma produksi, ya. Bukan cuma hanya produksi. Kita melihat, ya, sejenis pohon atau tanaman, tetapi orang Kristen juga dapat menghasilkan buah. Jadi buah itu bukan cuma apel, jeruk, mangga, manggis dan lain-lain, ya, tetapi anak-anak Tuhan, ya, juga menghasilkan buah. Apa buahnya? Dikatakan Bapa adalah pengusaha pohon anggur
Yesus adalah pokok anggur itu, dan kita adalah cabang-cabangnya yang menghasilkan buah anggur. Amin, saudara. Kita harus menghasilkan buah anggur yang nikmat buat orang lain, bukan buah anggur yang asam yang tidak bisa dinikmati orang lain. Inilah ciri-ciri anak Tuhan, inilah ciri-ciri orang Kristen yang, saudaraku, yang akhirnya semua orang menikmati kebaikan-kebaikan anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, melalui tema berubah dan berbuah ini, kita akan belajar beberapa rahasia supaya berbuah lebat. Apa itu, saudara? Bagaimana kita supaya bisa berubah? Ya, pertama, buah orang Kristen itu buah rohani. Pertama, ya, buah rohani yang bagaimana? Buah karakter kita berubah. Dulu waktu saya belum bertobat, saya kerjanya di Lapotrua terus, ya, di Lapotrua, minum terus, mabuk terus, ya, pulang sudah nggak tahu jalan, mau jalan dari mana saya sudah nggak tahu jalan, semua sudah gelap, oyong-oyong, saudara. Akhirnya, saudara, kadang-kadang saya karena selalu tiap malam mabuk, ya, kadang-kadang nggak tega lihat mama saya sering nangis, ya. Tapi kalau saya sudah mabuk berat, saudara, mama sakit, akhirnya saya nggak mau pulang, saya tidur di bawah pondok, saya tidur di jalan, pinggir jalan, atau di bawah pohon pisang. Bagaimana supaya saya tidak dilihat mama saya pulang dengan, ya, begitu mabuk berat, saudara. Itu orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak mengenal Kristus, ya, karakternya pun berubah, saudara. Akhirnya kita jijik. Tatkala kita sudah mengenal Kristus, kita jijik untuk melakukan hal itu. Kita akan berkata, kok bodoh kali, kok bodoh saya melakukan hal itu. Ya, kita jijik untuk melakukannya itu. Nah, saudara, buah kehidupan. Ya, apa buah kehidupan kita, saudara? Buah pertobatan. Makanya Yohanes Pembaptis tadi berkata, ya, nampakkanlah, ya, bukan hanya kamu dibaptis, toh nanti habis dari baptis sama seperti ular tadi, tetap memiliki kebiasaan-kebiasaan yang sama. Kita harus berubah, Bapak Ibu. Ya. Pada saat kita bertobat, ya, pada saat kita mengenal Kristus, itu yang diubah apa, saudara? Yang diubah itu roh kita. Firman Tuhan berkata, maka yang manusia lama kita itu sudah berubah menjadi manusia baru. Tetapi ingat, saudara, pola pikirmu, ya, pola pikir dan jiwamu itu perlu diproses dari hari ke hari, amin, saudara. Ya, roh kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, buah Injil. Apa itu buah Injil? Kita harus menyampaikan Injil. Apa itu Injil? Injil adalah kabar sukacita, amin, saudara. Kabar sukacita, kabar gembira, kita harus sampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan, saudaraku, orang-orang yang tidak tahu jalan yang mana, saudaraku. Saudara, kita harus rajin memberitakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu selalu menyertai orang-orang percaya. Apapun masalahmu, apa besar pun dosamu, Dia sanggup mengampunimu. Walaupun dosa kita merah seperti kermisi, Dia akan bisa mengampuni kita seperti salju. Amin, saudara. Nah, untuk itu, saudara, buah pelayanan itu, Injil itu buah pelayanan. Jangan kita hanya menerima pelayan, tetapi kita tidak mempraktekkan pelayanan itu, saudara. Pelayanan bukan hanya di gereja, tetapi di luar dan di dalam, saudara tetap pelayan. Ya, di luar dan di gereja, saudara tetap pelayan. Ya. Kalau saudara di luar harus sadar, oh, aku ini pelayan loh, nggak pantas toh aku nyanyi-nyanyi, ya, duniawi di luar sambil joget-joget, ya, nggak pantas. Itu akan membuat, ya, batu sandungan bagi orang lain. Amin, saudara. Ya, akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Untuk itu, saudara, buah orang Kristen itu, ya, buah rohani, karakter. Itu harus diubah, ya. Nah, Galatia 5 ayat 22 dan 23 nggak usah kita baca, ya. Itu karakter. Buahnya, ya, buah. Apa itu buahnya? Apa itu buah karakter? Yang pertama yang dihasilkan dari buah pertobatan kita, kasih.
Saudara, kalau kita bilang kita anak Tuhan, kita sudah kenal Kristus, tapi tidak ada kasih, itu kita membohongi diri kita sendiri. Ya. Kasih menutupi banyak kekurangan. Kasih banyak menutupi dosa. Ya. Dengan kasih, saudara mungkin karakternya belum begitu sempurna, belum begitu, masih suka ngomongin orang, Tapi waktu saudara mengasihi orang-orang miskin, ya, saudara menolong orang yang membutuhkan, saudara banyak diampuni, dosa-dosamu banyak diampuni. Karena firman Tuhan berkata, yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Itu yang Tuhan keinginkan, itu yang Tuhan kehendaki dari kita. Apalagi saudara buah-buah rohani itu sukacita, ya, sukacita, selalu sukacita. Jangan kalau nanti pas gajian sukacita, pas akhir bulan, ya, kita ini seperti kades yang mengkal, saudara, ya, nggak ada sukacita. Kalau awal bulan penuh gereja, ya, karena dompet masih penuh, ada sukacita, ya. Tapi kalau udah bulan tua, waduh, udah mulai kusut dah, ya. Tapi kita di sini tidak, saudara, ya, amin, saudara. Biarpun bulan muda, bulan tua, kita tetap sukacita karena Kristus ada dalam hidup kita, amin, saudara. Kita tidak terpengaruh dengan suasana, tapi kitalah yang mempengaruhi suasana itu. Nah, saudara, damai sejahtera, ada damai sejahtera. Kalau kita, saudara, anak Tuhan, tapi waktu kita berkumpul, ya, dengan orang lain, justru orang lain tak ada damai sejahtera, perlu dipertanyakan. Tapi saudara, kalau kumpulan itu pas waktu kita datang ada damai sejahtera di kumpulan itu berarti saudara membawa damai. Amin, saudara. Itu gampang, saudara. Untuk itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesabaran. Harus sabar. Ya. Jangan ngegas terus, ya. Orang yang ngegas, saudara, ya, suami itu diibaratkan, kalau mobil itu, ya, diibaratkan sepasang suami istri, ya. Suami itu sering ngegas. Ya. Istri itu diibaratkan seperti dia ngerem. Perlu keseimbangan. Ya. Kalau digas terus, saudara, wah, bisa celaka, cepat celakanya. Perlu istri yang ngerem kita kadang-kadang, amin, saudara. Ya, supaya apa? Supaya tidak masuk jurang. Untuk itu perlu sabar, ya. Jangan mau cepat kaya, langsung cepat kaya. Ya, akhirnya saudaraku nabrak sana, nabrak sini. Akhirnya bukan kaya, malah tambah bangkrut, saudara. Karena apa? Karena nabrak sana, nabrak sini. Manajemen keuangannya pun sudah tidak, sudah amburadul, saudara. Karena apa? Bahasa Inggris zaman dulu itu sudah terbukti, saudara. Step by step but sure. Selangkah demi selangkah, tapi itu pasti. Itu yang membuat kita berhasil, ya. Nah, memang zaman sekarang udah berubah, ya. Dia bilang itu nggak zamannya lagi step by step but sure, nggak zaman sekarang lagi. Kalau sekarang cepat tepat, ya. Kalau saudara bisa seperti itu, berarti Anda adalah orang yang sempurna, amin, saudara. Haleluya. Nah, kesabaran, kemurahan, murah hati, ya, nggak boleh pelit, kikir, ya. Karena Tuhan bilang salah satu orang yang nggak bisa masuk surga itu pelit, kikir. Oh, ada ayatnya, ada. Ya, salah satu ciri orang yang masuk neraka nanti adalah kikir. Ngapain kita capek-capek dalam dunia ini? Ya, kalau kita juga masuk neraka. Ya, untuk itu kemurahan itu, saudara, ciri anak Tuhan. Ya. Nah, buah orang Kristen itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebaikan, baik hati, nggak gampang marah, ngomong kasar, ya, ngomong jorok, apalagi, saudara, tapi baik hati, ya. Tulisan-tulisan kita di medsos pun harus kita kuasai, saudara, ya, kita kuasai. Jangan suka kita buat gaduh, jangan suka curhat. Curhat itu bukan di medsos, amin, saudara. Curhat itu di keluarga, ya. Nanti nyindir orang, saudara nggak tahu siapa yang disindir, ya, beginilah, begitulah, sombonglah, segala macam. Medsos itu buat pertemanan, ya, amin, saudara. Ya, mari, saudaraku, kita bijaksana bermedsos, ya. Medsos adalah tempat kita memberkati orang, ya, bukan tempat kita cari lawan, saudara, ya.
Nah, kebaikan, apalagi kesetiaan, setia, saudara. Waktu kita nggak kenal Tuhan, kita gampang, saudaraku, tidak setia. Kita bilang hari ini begini, besok sudah begini. Ya. Kita bilang sehari ini begini, besok udah lain. Maka disebutlah namanya apa itu? Apa itu? Pak Desti yang tahu kemarin itu bilang apa katanya, itu lupa saya lupa itu istilahnya. Ya. Perbela katanya, perbela. Iya, perbela ya. Kalau hari ini beda, besok beda, hari ini beda. Perbela katanya. Saya baru tahu di sini, ya. Nah, apalagi kelemah lembutan. Ya, lemah lembut lah. Jangan dikit-dikit kasar, dikit-dikit kasar. Kasar kok dikit-dikit. Ya, enggak boleh, saudara. Ya. Harus lemah lembut. Ya. Lemah lembut itu mendatangkan kesejukan, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita kasar, itu akan membuat dampak bagi orang lain, termasuk diri kita. Saudara, pakar kesehatan zaman dulu itu sudah menemukan banyak penyakit orang, ya, itu diakibatkan oleh karena dia suka marah-marah. Suka marah-marah akan menimbulkan satu cairan, ya, cairan yang berbahaya. Ya. Cairan ini, saudaraku, ya, akan membuat seluruh sendi-sendi kehidupan kita mengandung, yaitu namanya racun itu. Ya. Itu sebabnya, saudaraku, lemah lembut. Kalau lemah lembut kita, saudara, maka dia, firman Tuhan berkata, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Amin, saudara. Itu kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu yang saya bilang sebut tadi, menguasai diri kita. Jangan ya gampang pingin ini, pingin itu, kita babat semua, akhirnya hancur, saudara. Kita kuasai diri kita. Ya. Bagaimana cara menguasai diri kita? Cara menguasai diri kita yang terbaik, sebelum kita lakukan, diam dulu. Sebelum marah, kita tutup dulu lidah kita. Kita basahi, kata orang tua, kita basahi dulu bibir kita. Sehingga kita akan nanti, kita ralat. Yang sebenarnya kita mau mengucapkan ini, tapi setelah kita ludahi bibir kita, akhirnya kita sadar, oh, itu nggak pantas. Ya, itu penguasaan diri, saudara. Ya, penguasaan diri. Nah, itulah buah-buah roh kita, ya. Nah, buah kehidupan ini lain lagi, buah kehidupan. Tadi itu buah rohani. Buah kehidupan, saudara, yang dikasih oleh Tuhan apa? Pertobatan. Ya. Pertobatan. Ya, pengudusan, dikuduskan kita. Sehari demi sehari dikuduskan, hari demi hari, hari demi hari. Kudus itu, saudara, tidak satu hari langsung kudus, saudara. Tapi itu seperti bayi melangkah, merangkak. Nah, akhirnya, saudaraku, dia bisa berjalan, berdiri, baru berjalan, berlari. Begitu, pengudusan pun begitu. Hari demi hari kita harus, saudaraku, menguduskan diri kita. Harus menjadi terang. Ya. Kalau berbicara tentang terang ini, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, ya, itu kemarin-kemarin yang saya katakan itu, ya. Jangan kalau misalnya kita di depan anak Tuhan, kita tidak lakukan hal-hal yang tidak baik, atau di depan pendeta kita tidak lakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi tatkala tidak ada anak Tuhan, tatkala tidak ada pendeta, saudaraku, saudara kembali ke sifat-sifat lama, itu tidak baik. Ya, terang, kita harus menjadi terang dimanapun. Saudara lihat, korek api itu kecil, ya, korek api itu kecil sekali. Tapi saudara lihat, korek api itu kalau dibawa dalam kegelapan, dia tidak pernah menjadi gelap. Dia tetap terang. Amin, saudara. Firman Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Terang dunia itu tidak pernah ditaruh di bawah gantang. Terang dunia tidak pernah ditaruh di bawah telapak baskom lah, ya kan. Tapi terang itu selalu dibuat di tempat yang tinggi. Supaya apa, saudara? Dinampakkan, kita nampakkan terang itu. Supaya apa? Supaya orang lain semua tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Dengan demikian, maka Allah dipermuliakan. Ini, saudara, ya. Kebenaran, ucapan syukur, ya. Ini yang semalam kita baca, ucapan syukur, mengucap syukur.
mengucap syukur. Thanks God, terima kasih Bapak, Kau baik, teramat baik. Mau hujan kayak gak hujan kayak kemarau kayak mau lagi dapat sakit kayak dapat apa, ucapan syukur. Firman Tuhan bilang, saudaraku, ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Bapa di dalam Yesus Kristus. Amin, saudara. Itu mengucap syukur. Kalau saudara membiasakan diri mengucap syukur, maka akan dapat saudara mujizat demi mujizat itu akan saudara alami. Kita sudah banyak berbicara tentang ucapan syukur yang membuat mujizat terjadi. Untuk itu banyak mengucap syukur, saudara. Mengucap syukur. Banyak mengucap syukur, bukan hanya di bibir, tindakan juga, ya. Kita mengucap syukur dapat berkat, ya. Ucapan syukurnya nggak ada, saudara, itu juga salah. Hanya ucapan syukur dia secara lisan, tapi tidak praktek. Makanya zaman sekarang ini kan semuanya di medsos semua. Hari Ibu, ya, Ibu begitu mulia, ya, tanpa Ibu aku apalah, ya kan, hanya di medsos. Mamanya pun nggak ada HP-nya, ya kan, nggak tahu dia. Coba datangi ibumu, cium kakinya. Engkaulah mamaku yang paling berharga dalam hidupku. Amin, saudara. Dipraktekkan. Itu sama Tuhan pun begitu, saudara. Jangan cuma di ucapan bibir, ya, tapi praktek. Apalagi pelayan-pelayan Tuhan ini, saya selalu berkata, ya, praktekkanlah ucapan syukurmu. Ya, saudara belum mampu memberikan perpuluhan saudara, ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Nanti kalau kita berbicara, lah, gara-gara pendeta itu mau begini, mau begitu. Saudara, enggak, saudara. Saudara sudah buktikan sendiri. Saya 5 tahun di sini. Ya, saya tidak pernah berharap sesuatu. Tidak, tapi Tuhan pelihara saya. Saudara, saya sudah buktikan. Burung-burung di udara pun kasih kami makan. Bahkan saudara kita lihat pembangunan pun dari mana-mana pun orang yang nggak kenal pun berikan kepada kita. Untuk apa, saudara? Itu, saudara, orang lain akan diberkati, tapi saudara terus nanti begitu terus. Ya. Itu sebabnya, saudara, mari, ya, kita lakukan dengan hati yang gembira. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, sejahtera, ya, ucapan syukur dan sejahtera, ya. Kalau ini kita lakukan, maka, buah Injil, pelayanan tadi sudah, ya, mencari jiwa-jiwa baru, ya, jiwa-jiwa baru. Kita ajak orang, ya, yang kerjanya di lapo-lapo tua itu kita ajak, jangan kau di sini terus, ya. Kan yang kita dengarkan kemarin, ya, lucu, ya kan? Orang di Papua katanya di lapo terus, mabuk terus, dia sampai muntah-muntah, nggak sanggup dia lagi ke rumahnya, tidur dia di depan gereja. Padahal udah malam minggu. Besoknya saudaraku mau gereja, pendeta datang pagi-pagi, Pace, kamu kenapa di sini? Kok mabuk-mabuk kau, Pace? Ya, dia bilang apa? Orang mabuk itu ngawur ngidul, saudara. Nggak ingat dia apa yang diucapkannya. Salahkah aku tidur di rumah bapakku? Ya. Nah, pendeta bilang, apakah kau Mesias? Kamu sendiri yang mengatakannya. Ya, saudara, kalau orang udah mabuk itu ngawur ngidul, saudara, ya. Nah, untuk itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita kader orang-orang, ya. Pengkaderan itu, saudara, mendelegasikan kepada pelayan-pelayan untuk terus mengabarkan Injil kesukaan Tuhan. Amin, saudara. Orang-orang itu sebenarnya, saudara, ya, hanya di luarnya mereka seperti itu, tapi di dalamnya mereka merasakan kegersangan, saudara. Mereka butuh siraman-siraman dari saudara. Untuk itu ajak mereka untuk beribadah. Amin, saudara. Nah, orientasi kita itu teosentris. Apa yang dimaksud teosentris? Apa yang dimaksud orientasi? Orientasi adalah fokus. Fokus itu orientasi. Apa itu teosentris? Berpusat kepada Allah. Theo itu theos, Tuhan. Ya, kita itu berpusat kepada Tuhan. Jangan pandang gembala, jangan pandang majelis, jangan pandang saudaraku anak-anak Tuhan, jangan pandang pelayan, pandang pada Tuhan. Amin, saudara. Pandang terus padanya, jangan menoleh jalan terus, jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Amin, saudara. Ya, pandang Tuhan. Teosentris, berpusat
saudara, berpusatlah kepada Allah. Kalau kau pun memberi, berpusatlah kepada Allah. Karena kau sudah diselamatkan, karena kau sudah diberikan kesehatan, karena kau sudah diberi berkat-berkatnya, saudara. Nah, Sio Deo Gloria ya, hanya kemuliaan bagi Allah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, rahasia berbuat lebat. Ya. Orang yang mendengar dan menyambut firman, ini ciri-ciri orang yang nanti akan berbuat lebat. Tidak dibantah-bantah. Ya, aku udah tahunya firman itu, ya kan? Tapi saudara, orang yang mendengar dan disambutnya firman itu, ini rahasia berbuat lebat. Ya, inilah Kristen yang responsif, memiliki respon. Orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Inilah ciri-ciri orang nanti dia akan berbuat lebat. Kalau saudara beribadah, tapi saudara tengok Facebook, tengok main game apalagi saudara tidak akan mendapat apapun. Tidak, mendingan gak usah ibadah deh. Karena apa? Kalau saudara ibadah masih buka-buka game, main dan lain-lain, saudara, justru itu ya menghina Tuhan. Ya, lebih baik saudara gak usah. Ya. Amin, saudara. Amin. Nah ini ya, yang merenungkan firman itu, Kristen yang terus bertumbuh. Ini dia orang yang merenungkan firman Tuhan, dia terus bertumbuh. Kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Itu dia orang yang berbuah lebat. Kristen yang menyatu dengan Tuhan. Tuhan dalam dia di dalam Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan inkarnasi ya, di dalam daging. Tuhan itu sudah menjelma di dalam daging. Ya, itulah Immanuel, Allah beserta kita. Itu sebabnya orang-orang Kristen yang selalu dia kemanapun dia sadar bahwa Tuhan ada di dalam dirinya. Immanuel, Allah beserta kita. Ya. Nah, rahasia berbuah lebat yaitu Markus 4 ayat 20 dikatakan, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Amin, saudara. Karena apa? Karena di dalam firman atau benih yang berbatu-batu, saudara, gak akan ada berkat di dalamnya. Singkirkan dulu, saudara, hati kita dari hati yang berbatu-batu. Ya. Suburkan sehingga, saudara, firman Allah itu akan menjelma menjadi berkat di dalam hidup kita. Ya. Ini orang yang mendengar dan menyambut firman itu Kristen yang responsif, saudara, yang menyambut Kristus di dalam hidupnya. Ya, tidak vakum, tidak pasif. Ya, ini dia dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Saya tidak usah bacakan. Itu bahasanya begini, ya, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan, ya, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Amin, saudara. Amen. Terus berbuah sampai tua pun berbuah. Ini, itu saudara, ya. Nah, rahasia berbuah lebat, orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ya. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Ya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Yesus ada di dalam hidup kita, saudara. Saudara, bagaimanapun manusia berusaha untuk hidup baik, nggak akan bisa baik. Ya. Tapi kalau Tuhan ada dalam hidup kita, saudara, dialah, rohnya lah yang memampukan kita untuk bisa melakukan firman Tuhan. Amin, saudara. Ya, nggak bisa. Kita manusia ini adalah debu tanah, saudara. Nggak akan mampu. Ya. Tapi kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka kita akan mampu, ya, memiliki hati Kristus, saudara. Ya, kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Itulah ya Kristen yang menyatu dengan Tuhan. Ya. Agar kehidupan Kristen ini penutup, saudara, agar kehidupan Kristen kita berbuah berkali-kali lipat sepanjang musim dan terus lebat, maka kita juga harus mempunyai kiat-kiat khusus untuk membabat duri penghalang pertumbuhan dan membasmi hama dosa.
Apa maksudnya, saudara? Ya. Sama seperti pohon. Ya. Untuk dia berbuah lebat, singkirkan duri-duri, singkirkan benalu-benalu, singkirkan segala pohon-pohon yang tidak berguna. Ya, kita singkirkan. Apa itu artinya? Artinya mari kita buang, kita jauhkan, saudara, tabiat-tabiat lama kita. Apa namanya itu? Pertemanan-pertemanan kita yang tidak baik. Karena saudaraku, sifat baik kita itu akan berubah menjadi tidak baik tatkala kita menemukan komunitas-komunitas yang tidak baik. Ya. Untuk itu saudara, pilihlah temanmu yang baik. Ya. Pilihlah teman usahamu yang baik supaya kau tidak tertipu. Ya. Pilihlah semua hal-hal yang baik. Inilah membasmi hama dosa dalam hidup kita. Kalau ini kita lakukan, saya yakin dan percaya, maka berkat-berkat Tuhan itu akan menjadi bagian milik kita. Amin, saudara. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang ingin saya sampaikan? Tahun 2022 nanti apa yang Tuhan akan lakukan buat jemaat? Tuhan kasih melalui Roh Kudus, saudara, bahwa tahun depan kita akan memasuki yaitu tahun terobosan dan percepatan. Saya bilang, apa itu terobosan Tuhan? Saya berusaha untuk merenungkan itu, saudara, sepanjang hari, saudara. Apa itu tahun terobosan? Terobos itu sama seperti orang menerobos duri. Orang menerobos, saudaraku, yaitu musuh. Ya, tahun depan kita akan banyak mengalami hal-hal, saudaraku, yang tidak kita duga. Tetapi saudara yakin dan percaya, kalau itu bisa kita lalui, ya kita bisa terobos, maka percepatan akan kita dapat. Amin, saudara. Percepatan apa? Percepatan dalam segala bidang. Keberhasilan, kesuksesan. Untuk itu saudara, jangan takut. Tanggal 31 Desember dan tanggal 1 Januari saya akan berkhotbah tentang terobosan dan percepatan. Ya, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Terima kasih Bapa yang baik. Menyatulah Kau Tuhan dalam hidup kami, supaya kami bisa diubahkan, supaya kami bisa berubah untuk kami berbuah. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Roh Kudus.
saja. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang-orangnya, orang-orang yang dipercayanya, untuk menempatkan kita di tengah-tengah masyarakat yang majemuk ini. Untuk itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Sudahkah kita menjadi agen-agennya Tuhan? Sudahkah kita bisa menjadi anak-anaknya Tuhan? Untuk itu saudara, mari melalui firman Tuhan ini, tahun depan, besok, lusa, mari kita mau berbenah diri, kita mau mengundang Tuhan dalam hidup kita, sehingga Tuhan dan kita menjadi satu, menjadi sama, sehingga kita akan diberkati 60, 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Kita akan berbuah lebat, menghasilkan buah yang matang. Mari kita nyanyikan sekali lagi lagu ini dari awal. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa,
kasih. Biarlah Tuhan hari demi hari kami diubahkan. Sedikit demi sedikit kami berubah, supaya kami menjadi anak-anak terang ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami semua yang sudah mendengarkan. Kami berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu, untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini. Tuhan berkati mereka, yang mereka melakukannya, sehingga mereka menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat aparat-aparat keamanan kami, pemerintah kami. Tuhan berkati mereka. Berikan Tuhan roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan biarlah Kau memberikan mereka kesehatan, kekuatan, tanggung jawab. Bahkan Tuhan, mereka adalah wakil-Mu juga di muka bumi ini untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan mereka ya Tuhan. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Berkati keluarga mereka, anak-anak mereka Tuhan. Yang Kau memberkati mereka semua. Terima kasih Bapak. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Dari kekal, sampai selama-lamanya Tuhan tetap sama. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati semua. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji kepada Tuhan kita dulu saudaraku. Haleluya. Karena firman Tuhan kita yang luar biasa pada malam hari ini. Jadi adalah hambanya bagi kita. Mari kita renungkan dan mari kita lakukan